Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini saya Nifa Akmija akan mempresentasikan bab 2 yaitu linguistik bandingan historis. Linguistik bandingan historis atau linguistik historis komparatif adalah suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Linguistik bandingan historis mempelajari data-data dari suatu bahasa atau lebih dan sekurang-kurangnya dalam 2 periode. Data-data tersebut kemudian dibandingkan untuk memperoleh kaidah-kaidah perubahan yang terjadi dalam bahasa itu. Linguistik bandingan historis juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu bahasa yang membandingkan bahasa yang tidak memiliki data-data tertulis dan lebih menekankan teknik dalam prasejarah bahasa. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian ini mempergunakan data-data yang dapat dicatat atau data-data kuno yang terdapat dalam naskah-naskah. Dengan menggunakan data tersebut, para ahli berusaha untuk menjangkau lebih jauh untuk mengetahui kehidupan bahasa pada zaman prasejarah, serta untuk mengetahui perkembangan dan pencabangan bahasa-bahasa yang diteliti. Dapat diambil kesimpulan bahwa linguistik bandingan historis adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dan data-data yang diambil berasal dari periode-periode prasejarah bahasa dulu, sehingga dari data tersebut dapat diketahui kenyataan bagaimana bangsa di dunia pada zaman dahulu kala memandang dunia sekitarnya dan dicerminkan melalui bahasanya masing-masing. Selanjutnya adalah tujuan linguistik bandingan historis. Tujuan dari linguistik bandingan historis ini ada 4. Yang pertama, mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Untuk membandingkan ini ada 2 bidang ilmu yang digunakan, yaitu fonologi dan morfologi. Yang kedua adalah mengadakan rekonstruksi bahasa yang ada dewasa ini kepada bahasa-bahasa purba atau bahasa-bahasa proto atau bahasa-bahasa yang menurunkan bahasa kontemporer. Atau dengan kata lain, linguistik bandingan historis berusaha menemukan bahasa proto yang menurunkan bahasa-bahasa modern. Dan yang ketiga, mengadakan pengelompokan atau subgrouping bahasa-bahasa yang termasuk dalam suatu rumpun bahasa. Dan yang terakhir adalah linguistik bandingan historis berusaha menemukan pusat-pusat penyebaran bahasa proto, atau disebut juga dengan homeland atau center of gravity atau negeri asal dari bahasa-bahasa kerabat, serta menentukan gerak migrasi yang pernah terjadi. Selanjutnya adalah klasifikasi genetis atau klasifikasi genealogis, yang merupakan suatu proses pengelompokan bahasa-bahasa sebagai hasil dari linguistik bandingan historis. Klasifikasi ini mengelompokkan bahasa menjadi satu yang disebut dengan rumpun bahasa. Rumpun bahasa ini ada 13, yaitu rumpun Indo-Eropa yang terdiri dari cabang-cabang Jerman, Indo-Iran, Armenia, Baltik, Slavia, Roman, Keltik, dan Gaulis. Selanjutnya, rumpun Semito-Hamit atau Afro-Asiatik yang terdiri dari subrumpun Hamit Koptis, Berber, Kushit, dan Chad, dan subrumpun Semit yang terdiri dari Arab, Etiopik, dan Ibrani. Selanjutnya, rumpun Carinil, yaitu bahasa-bahasa Bantu yang terdiri dari Luganda, Swahili, Kafir, Subia, Zulu, dan Tebele. Dan bahasa Khoisan yang terdiri dari Bushman dan Hottentot. Selanjutnya, rumpun Dravida yang terdiri dari bahasa-bahasa Telugu, Tamil, Kanari, Malayalam, dan Brahui di Baluchistan.
Lalu ada rumpun Austronesia yang disebut juga Melayu Polinesia yang terdiri dari bahasa-bahasa Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Selanjutnya rumpun Austroasiatik yang terdiri dari Mont Khmer, Palaung, Munda, dan Annam. Lalu ada rumpun Finno-Ugris, yaitu Hungar atau Magyar, Lap, dan Samoyed. Lalu ada rumpun Altai yang terdiri dari Turki, Mongol, Manchu Tungu. Lalu ada rumpun Paleoasiatis atau disebut juga Hyperboreis, yaitu bahasa-bahasa yang ada di Siberia. Lalu rumpun Sino-Tibet, Cina, Tai, Tibeto, Burma, Yenisei Ostiak, itu merupakan rumpun Sino-Tibet. Selanjutnya rumpun Kaukasus, yaitu rumpun yang ada di Kaukasus Utara dan Selatan. Kemudian bahasa-bahasa Indian, yaitu Eskimo Aleut, Nadene, Algonkin Wakasan, Hokan, Sioux, Penutian, Aztec Tenuan, dan Maya. Dan yang terakhir adalah bahasa-bahasa lain seperti bahasa Irian, Australia, dan Kadai. Klasifikasi genetis memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah non-arbitrer, yaitu klasifikasi genetis yang berdasarkan garis keturunan. Karena hanya ada satu dasar saja yang dipergunakan untuk mengadakan klasifikasi ini, yaitu berdasarkan garis keturunan. Misalnya bahasa-bahasa yang dianggap atau diturunkan dari bahasa-bahasa yang lebih tua, dan bahasa-bahasa yang lebih tua tersebut selanjutnya akan diturunkan lagi dari bahasa-bahasa yang lebih tua sebelumnya. Yang kedua adalah ciri exhaustive atau tuntas. Maksudnya adalah bahwa dengan mempergunakan garis keturunan yang disebutkan sebelumnya, semua bahasa di dunia dapat dikelompokkan dalam rumpun-rumpun, subrumpun, dan kelompok tertentu, sehingga akhirnya tidak ada yang tersisa atau tuntas. Dan yang ketiga adalah unik. Dengan garis keturunan yang menghasilkan rumpun-rumpun bahasa, maka tiap bahasa di dunia ini sudah jelas kedudukannya, sehingga tidak mungkin sebuah bahasa memiliki 2 rumpun bahasa. Hal inilah yang disebut dengan ciri klasifikasi genetis unik. Selain klasifikasi genetis, linguistik bandingan historis juga mempergunakan kriteria tipologis, yaitu kriteria bunyi arti. Kriteria ini didasarkan pada bidang leksikal. Bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan dalam bidang leksikal semacam ini dianggap berasal dari suatu bahasa proto yang sama. Linguistik bandingan historis lebih mengandalkan metode kesamaan atau korespondensi bentuk dan makna. Sejarah linguistik bandingan historis dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama dari tahun 1830 hingga 1860. Periode ini dimulai oleh Franz Bopp pada tahun 1791 hingga 1867. Ia dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar ilmu perbandingan bahasa, karena ia membandingkan akhiran-akhiran dari kata kerja dalam bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman. Kemudian ada Rasmus Christian Rasch yang memperlihatkan bahwa kata dalam bahasa Jerman mengandung unsur bunyi yang teratur dan berhubungan katanya dengan bahasa Indonesia Eropa lainnya. Dan penemuannya yang terpenting adalah pertukaran bunyi antara bahasa Jerman dan bahasa Latin Yunani. Hal ini dimuat di dalam buku yang diterbitkannya yang berisi tentang asal-usul bahasa Islandia yang berjudul Anders Sogels om det gamle nordisk eller islandsk språk of Vindels yang diterbitkannya di Copenhagen 1818. Lalu selanjutnya ada Jacob Grimm yang menyempurnakan
hubungan-hubungan bunyi yang diteliti oleh Rasmus Kristian Rokk ini, yang disebut atau terkenal dengan nama Low's Gests, yaitu hukum bunyi, terkenal juga dengan nama Grimm's Law atau hukum Grimm. Kemudian ada penelitian oleh Friedrich von Schlegel pada tahun 1772-1829 yang ada dalam bukunya Über die Sprache und Weisheit der Inder pada tahun 1808. Ia menunjukkan hubungan bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman, juga berhasil menetapkan bahasa itu sebagai bahasa fleksi. Lalu ada kakaknya August von Schlegel yang menambahkan kelas tipologis yang sebelumnya 2 menjadi 3, yaitu bahasa fleksi, berafiks, dan bahasa tanpa struktur gramatikal. Kemudian ada penyelidikan etimologis kata-kata di dalam buku Etymologis Forschung auf dem Gebiet der Indogermanischen Sprachen tahun 1833 hingga 1836 oleh F. Pot. Dan ada Wilhelm von Humboldt pada tahun 1767 dan 1835, dan ia mengemukakan suatu klasifikasi atas bahasa di dunia yang diterima sebagai penyempurnaan dari klasifikasi von Schlegel. Selanjutnya pada periode 2 terdapat tokoh terkemuka itu August Schleicher dengan bukunya yang terkenal yaitu Compendium der Verleihten Grammatik. Buku ini memuat semua hasil yang telah diperolehnya sejauh ini. Selain itu, ia mengemukakan pengertian baru seperti Aussprache atau proto-language, yaitu bahasa tua yang menurunkan sejumlah bahasa kerabat. Dengan konsep tersebutlah kemudian tercetuslah Stammbaum teori pada tahun 1866. Stammbaum teori ini melihat adanya organisme bahasa yang kemudian berkembang lebih jauh, yaitu akar kata. Dan menurut Schleicher, kata-kata berkembang dari satu suku kata sebagai akar menjadi kata-kata baru berdasarkan perubahan-perubahan paradigmatis dan derivasional. Selanjutnya adalah tokoh yang kedua yaitu J. Curtius yang menerapkan metode perbandingan untuk filologi klasik, khususnya yang mempelajari bahasa Yunani dalam bukunya yaitu Grundzüge der griechischen Etymologie. Dan ada Max Muller dan di Whitney. Max Muller berjasa dalam memperluas horizon pengetahuan ilmu bahasa berkat karyanya Lectures in the Science of Language yang menghubungkan kelas bahasa dengan tipe sosial, yaitu bahasa isolatif dan bahasa fleksi. Bahasa isolatif adalah bahasa keluarga dan bahasa fleksi adalah bahasa masyarakat yang sudah mengenal negara. Selain itu ada bahasa aglutinatif, yaitu bahasa bangsa pengembara atau nomadis. Dan Whitney menambahkan istilah polisintesis untuk menyebutkan bahasa inkorporatif. Selanjutnya adalah periode 3, yaitu pada tahun 1880 hingga akhir abad 19. Dalam periode ini muncul satu kelompok ahli tata bahasa yang menamakan dirinya Jungrammatiker atau disebut juga dengan Neogrammatiki. Mereka tertarik dengan hukum bunyi yang telah dirumuskan oleh Jacob Grimm dan menambahkan kaidah baru pada hukum bunyi yang sudah ada, yaitu bunyi-bunyi berubah menurut hukum bunyi tertentu tanpa kecuali atau disebut juga dengan Ausnahmslos. Aliran ini bergerak sekitar
Leipzig dengan tokoh-tokoh seperti K. Brockman, Ostov, dan Leskin. Kemudian ada karya yang disusun bersama oleh Karel Brockman dan Bederberg pada tahun 1866 dengan judul Grundrisse der Verlängerten Grammatik der Indo-Germanischen Sprachen, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu fonologi, morfologi, dan pembentukan kata, juga mengenai sintaksis. Lalu ada teori baru yang disebut Lane teori atau teori gelombang, atau disebut juga wave teori, yang dicetus oleh J. Smith. Lalu ada Karl Werner dengan teori hukum Werner. Kemudian ada Hermann Paul dengan bukunya Prinzipien der. Lalu ada Steinthal dan Friedrich Müller. Dan yang terakhir adalah periode 4 yang terjadi pada awal abad ke-20. Pada periode ini ada beberapa aliran yang penting untuk dibahas, yaitu pertama, untuk fonetik itu pada abad ini berkembang sebagai suatu studi ilmu, dan sejalan dengan itu para ahli mencurahkan penelitian atas dialeknya dan dikembangkan dengan metode-metode fisiologi dan fisika. Dan sejalan dengan itu muncullah cabang ilmu bahasa baru, yaitu atau disebut juga psikolinguistik dan sosiolinguistik. Sebenarnya psikolinguistik sudah mulai ditanamkan oleh Steinthal, Hermann Paul, dan teman-teman. Lalu untuk sosiolinguistik merupakan perkembangan lebih jauh dari studi dialek. Salah seorang tokohnya itu adalah Wieland. Kemudian ada aliran Praha yang muncul sebagai reaksi terhadap studi bahasa yang terlalu halus sampai kepada bahasa individual atau idiolek. Aliran ini menekankan bahasa yang sebenarnya, yaitu keseluruhan bentuk dan makna dengan menekankan fungsi bunyi. Aliran ini berorientasi pada Ferdinand de Saussure. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.